Assalamualaikum Matkim Lovers. Kali ini kita akan belajar tentang bab termokimia ya. Kelas 11 semester 1. Oke, nomor 1. Diketahui ada 4 sifat ya. Pertanyaannya, hal yang merupakan ciri-ciri reaksi endoterm. Endoterm, apakah delta-nya lebih besar dari 0? Betul ya. Menyebabkan kenaikan suhu lingkungan, endoterm adalah suatu reaksi termokimia yang melibatkan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Oke ya, jadi yang suhunya naik itu adalah sistemnya. Nah, ini menyebabkan kenaikan suhu lingkungan, salah ya. Oke, apakah sistem menyerap kalor? Betul ya, dari lingkungan sistem menyerap kalor. Maka ini betul, terjadi aliran kalor dari sistem ke lingkungan. Salah ya, harusnya lingkungan ke sistem. Oke, berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Next, nomor 2. Sebuah kristal KNO3 dimasukkan ke dalam tabung. Ini ada tabung, kita masukkan suatu kristal KNO3 ya. Terus, kemudian ditetesi dengan air, kita tambah dengan air. Pada dasar tabung terasa dingin, ternyata dasar tabung dingin. Nah, yang namanya tabung itu sudah lingkungan ya dek. Nah, berarti artinya lingkungannya itu dingin. Nah, kalau lingkungan dingin, otomatis kalor itu berpindah dari lingkungan ke sistem. Sistemnya jadi panas, lingkungannya jadi dingin. Karena kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, maka ini reaksi apa? Reaksi endoterm. Oke ya guys, reaksinya endoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan, salah ya. Reaksinya endoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Oke, paling tepat jawabannya adalah D. Ini kepotong dikit ya. Saya. Nah, itu ya. Next, kita masuk ke soal nomor 3. Contoh reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari ya. Apakah besi berkarat? Tidak ya. Besi berkarat itu adalah suatu reaksi eksoterm. Reaksi yang melibatkan oksigen, membutuhkan oksigen itu adalah eksoterm ya. Nah, karena besi berkarat tuh kayak gini deh, Fe ditambah O2 menghasilkan Fe2O3. Inilah besi berkarat. Dia membutuhkan oksigen, maka eksoterm. Apakah meledaknya bom? Betul ya, meledaknya bom itu adalah suatu reaksi pembakaran, maka dia eksoterm ya. Respirasi butuh oksigen, kalau butuh oksigen itu eksoterm. Apakah penjemuran baju? Betul ya. Nah, kalian bayangin aja, baju berarti suatu sistem. Sistem adalah hal yang kita perhatikan. Jadi yang kita perhatikan adalah baju. Baju kan tadinya dingin, terus dia menyerap kalor dari siapa? Dari lingkungan, lingkungannya matahari dan sekitarnya ya. Maka sistem menyerap kalor dari lingkungan, itu reaksi endoterm. Oke guys, nomor 4. Diketahui persamaan reaksi termokimia sebagai berikut ya. Ini entalpi apa? Ini adalah entalpi pembentukan C2H2 ya. Kenapa dikatakan entalpi pembentukan? Karena pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya ya. Unsurnya adalah C sama H2. Pertanyaannya adalah entalpi penguraian. Nah, berarti artinya dibalik deh. Yang tadinya C2H2 di kanan, kita pindah ke kiri. C2H2 kita uraikan menjadi unsurnya, yaitu C-nya ada 2, H2 ya. Karena dibalik, maka entalpi positif menjadi negatif ya. Negatif 226 kJ per mol. Karena negatif, maka dia eksoterm. Kalau eksoterm itu dibebaskan kalor. Sebanyak berapa? Sebanyak 226 kJ. Oke ya guys. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Persamaan termokimia yang menunjukkan reaksi pembentukan standar. Yang namanya pembentukan standar berarti pembentukan 1 mol zat dari unsurnya. Apakah ini pembentukan standar? Salah ya, salahnya di sini. Oksigen dalam keadaan bebas itu bukan O3 tetapi O2. Apakah ini pembentukan standar kalsium karbonat? Salah ya, dia bukan dibentuk dari unsurnya. Ini bukan unsur ya. Oke, apakah ini suatu reaksi pembentukan standar? Kita lihat C-nya ada 5, di sini C-nya ada berapa? 2, tidak setara dong, berarti salah lagi. Apakah ini entalpi pembentukan standar NaNO3? Nah, kalau entalpi pembentukan udah kata
sudah ada kata-kata standar, berarti yang dibentuk itu harus 1 mol. Ini yang dibentuk 2 mol, berarti ini juga salah. Oke ya guys. Next yang ini, apakah ini entalpi pembentukan standar? Oke, kita lihat CA-nya 1, CA-nya 1, unsurnya O-nya 2, sudah 2 ya. H-nya 2, H-nya 2, betul sekali. Entalpi pembentukan kalsium hidroksida, unsurnya adalah CaO2 sama H2. Oke. Kita masuk ke soal nomor 6. Persamaan reaksi pembentukan gas asetilen adalah sebagai berikut ya. Jadi ada gas asetilen dibentuk dari unsurnya. Nah, ini kita lihat negatif entalpinya. Karena negatif, maka reaksi ini adalah reaksi eksoterm ya. Kalau eksoterm, maka nanti diagram entalpinya itu ke bawah. Oke ya guys, berarti ternyata semuanya ke bawah ya. Ya, oke, next. Terus yang di bawah itu adalah produk, yang di atas itu adalah reaktan. Berarti produknya siapa? Ini produknya di bawah ya. Ya, berarti sama saja. Entalpinya negatif. Oke, ini lumayan membantu untuk mengeliminasi jawaban ya. Entalpinya negatif, negatif. CH2 dibentuk dari siapa? 2C dan H. Salah ini H. Harusnya unsur bebasnya adalah H2. Oke, maka jawabannya adalah D. Next, masuk ke soal nomor 7. Perhatikan bagan reaksi di bawah ini. Reaksi tersebut termasuk ke dalam reaksi apa? Kita lihat diagram entalpinya ke atas. Kalau ke atas, maka dia adalah suatu reaksi endoterm ya. Nah, oke, reaksinya endoterm berarti salah ya. Kalau entalpinya positif, itu artinya entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Oke, jawabannya mana? Entalpi hasil reaksi lebih besar daripada reaksi. Delta H-nya positif. Ya, paham ya, Dek ya? Next, nomor 8. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi tersebut adalah, kita lihat diagram entalpinya ke bawah, entalpinya nilainya negatif, maka ini adalah suatu reaksi eksoterm. Oke ya, maka ini salah ya. Entalpi eksoterm di sini adalah delta H produk, ini adalah delta H reaktan. Karena delta H produknya di bawah, itu menandakan delta H produk lebih kecil daripada delta H reaktan ya. Delta H produk lebih besar. Oke, salah ya. Reaksinya eksoterm karena melepas kalor ya. Kalau ekso itu melepas kalor sebanyak berapa? 12,07 kilojoule ya. Kalau kata-kata menyerap itu punyanya endoterm. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Hitunglah kalor yang diperlukan untuk menguraikan ya NH3. Kita lihat, ini entalpi apa? Ini entalpi pembentukan ya, karena NH3 dibentuk dari unsurnya. Tetapi yang ditanya adalah penguraian, berarti kita balik ya. Yang tadinya NH3 di sisi kanan, kita balik ke sisi kiri. Maka jadinya NH3, 2NH3 menjadi N2 dan 3H2. Entalpinya adalah min 92. Plus ya, karena dibalik maka negatif jadi positif. Oke, yang ditanya adalah kalor ya. Apa rumusnya kalor? Delta H standar itu rumusnya adalah Ki per mol ya. Maka Ki sama dengan delta H standar dikalikan dengan mol ya. Molnya berapa? Ternyata NH3 yang diurai itu 8,96 dalam keadaan STP, berarti kita bagi 22,4 ya. Delta H standarnya berapa? Apakah ini dikatakan delta H standar? Belum ya, Dik ya. Karena yang diurai koefisiennya masih 2. Kalau kepingin delta H standar, maka koefisien yang diurai itu harus 1 mol. Maka semuanya kita bagi dengan 2. Jadinya NH3 menghasilkan setengah N2 ditambah 3/2 H2. Maka delta H-nya plus 92 bagi 2 kilojoule per mol ya. Kita masukkan ke sini. Ini 92 bagi 2. Nah, nanti kalian bisa gunakan kalkulator ya, Dek ya. Jawabannya adalah 18,4. Oke, silakan belajar ya. Next langsung aja, masih bisa nomor 10.
Pada pembakaran sempurna 5,6 liter, C2H2 ditanya membebaskan, memerlukan, berarti kita mencari Q ya. Sama saja rumusnya Q adalah delta H standar dikalikan mol. Ternyata C2H2 yang dibakar itu dalam keadaan STP, maka volume dibagi 22,4. Oke ya, delta H standarnya berapa Mbak? Ternyata yang dibakar koefisiennya masih 2. Ya, nggak boleh ya. Maka kalau kepingin delta H standar, yang dibakar koefisiennya harus 1. Kita bagi 2, kita bagi 2, kita bagi 2, kita bagi 2. Ini pun kita bagi 2. Barulah ketemu delta H standarnya. Oke ya guys. Maka jadinya min 2, 372,4 per 2. Kalian hitung kembali. Jawabannya adalah 296,55 kilojoule ya. Nilainya negatif. Karena negatif, maka kata-katanya membebaskan atau dibebaskan kalor. Ini artinya negatif. Oke ya guys, jawabannya adalah E. Oke anak-anak hebat, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik subscribe dan simak video pembahasan yang part 2-nya ya. Terima kasih.